Tommy Art 56, keren sekali. Nah. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Nah, oke, jadi di video kali ini nih seperti biasa gua akan bagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ini edit video jarak jeruk di aplikasi Alex Motion. Nah, oke, yang pastinya di sini gua akan bagikan tutorial menggunakan lagu DJ atau sound yang lagi viral di TikTok baru-baru ini ya. Nah, oke nih, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Alex Motion-nya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke dalam aplikasi Alex Motion-nya, di bagian sini langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di tengah bawah. Nah, oke, di sini untuk rasio seperti biasa kalian bisa pilih aja yang 9:16, kemudian bisa klik yang buat proyek. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke dalam proyeknya, langsung kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian bisa pilih saja yang audio. Nah, di sini kalian bisa pilih aja yang lihat semua dan kalian bisa langsung untuk memasukkan untuk mentahan lagu DJ atau soundnya cuy. Nah, oke, di sini untuk lagu DJ atau soundnya gue sudah siapkan ya, untuk linknya itu di deskripsi cuy. Nah, oke, jika kalian sudah memasukkan untuk lagu DJ atau soundnya seperti ini, kalian bisa langsung untuk menandai detik beatnya. Nah, oke, di sini untuk menandai detik beatnya gue skip aja dulu ya. Di sini kalian bisa aja menandainya dengan melihat di deskripsi video ini cuy. Nah, oke teman-teman, bagian sini gue sudah selesai untuk menandai detik beatnya ya, sampai ke bagian akhir sini. Nah, jika kalian juga sudah selesai untuk menandai detik beatnya, langsung aja kalian bisa kembali ke bagian detik awal sini ya, detik 00 sini. Langsung aja kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian bisa pilih saja yang media. Nah, oke, di sini kalian bisa tambahkan saja foto pertama yang ingin kalian edit cuy. Nah, di sini sebagai contoh gue pakai foto ini aja cuy ya. Nah, oke, di sini untuk foto pertama kalian bisa panjangkan saja sampai ke bagian yang detik 22:07 ini cuy. Nah, kalian bisa panjangkan saja ke kanan menggunakan yang ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik yang sekitar 19:26. Kalian bisa pangkas saja ke tengah menggunakan yang ini untuk fotonya cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang panjang di awal sini. Klik saja di icon efek, kalian bisa klik saja tambahkan efek cuy. Nah, di sini kita langsung aja tambahkan efeknya. Masuk aja ke bagian distorsi atau warp. Dan di bagian sini tambahkan saja efek yang namanya ubin atau teles. Klik aja pengaturan standar. Nah, oke, untuk di bagian ubin sini aktifkan aja untuk di bagian mirror, klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang move atau transform. Tambahkan saja efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate, klik aja pengaturan standar. Nah, oke, untuk di bagian ombang-ambing seperti biasa, untuk di bagian sudutnya cuy, kan bisa ubah aja menjadi sekitar 90 cuy. Nah, kemudian untuk di bagian yang frekuensi kan bisa turunkan aja menjadi sekitar berapa cuy ya, sekitar 0,40 aja cuy, jangan besar-besar ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang magnitude sini kan bisa biarkan aja ya seperti ini ya, 25, kemudian bisa klik kembali. Klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, oke, di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang blur, tambahkan saja efek itu yang namanya buram gerak atau motion blur cuy. Klik aja pengaturan standar. Nah, biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek cuy. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke move dan transform, move atau transform cuy ya. Tambahkan saja efek namanya pemindahan acak, kalian bisa klik aja ke pengaturan standar. Nah, oke, untuk di efek pemindahan acak kalian bisa masuk aja untuk posisinya itu di bagian yang detik 17:00 cuy, seperti ini. Nah, oke, kita tambahkan kunci di bagian detik 17:00 sini cuy. Kalian bisa klik aja icon sini ya, icon kunci keyframe ini tambahkan saja. Nah, turunkan dulu menjadi 0 cuy. Kalian bisa masuk aja ke bagian yang akhir, tambahkan kunci. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa besarkan aja menjadi sekitar 167 cuy, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang tengah tandanya seperti ini. Kira-kira aja ke bagian tengahnya sih ya cuy ya. Klik saja icon kurva di bagian sini, klik saja di bagian icon yang nomor 2 cuy. Nah, kurvanya itu nomor 2, terus kurva itu agak full ke bagian bawah.
Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik yang di bagian evolution, kalian bisa tambahkan kunci di detik kok 17.00 sini. Atau enggak di bagian akhir dulu cuy, kalian bisa tambahkan kunci biarkan 0. Untuk di awal sini di detik 17.00 kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 0,73 cuy. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva, klik yang ikon yang nomor 2 cuy. Nah, kurvanya itu sama seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa masuk lagi ke bagian yang seat, tambahkan kunci di akhir sini 0. Nah, untuk di bagian detik 17.00 kalian bisa tambahkan kunci di bagian seatnya, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 0,57. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik saja di ikon kurva, klik saja di bagian ikon yang nomor 3, atur kurva itu full ke bagian atas dan agak kanan dikit cuy ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali cuy. Nah, kalian bisa klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Dan di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang blur, kemudian kalian bisa tambahkan saja efek namanya linear streak cuy. Klik aja pengaturan standar. Nah, oke, di bagian sini untuk di linear streak kalian bisa masuk aja ke bagian detik awal sini ya, di detik 00 sini. Masuk aja ke linear streaknya, tambahkan kunci di bagian awal sini. Nah, di sini kalian bisa kira-kira aja ya di bagian detik berapa gitu ya, terserah kalian. Nah, di sini gua mau pakai sekitar detik yang 0,5/13 atau berapa cuy ya. Di sini terserah kalian, pokoknya kalian bisa kira-kira aja. Nah, di sini kalian bisa tambahkan kunci dan turunkan di kekuatannya menjadi 0 cuy. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya gitu, ada efek itunya tuh, ngeblurnya gitu ya sebelum sini. Nah, di bagian sini untuk kurang ke kanan gitu ya, biar agak, ini kan lagunya itu agak lama gitu. Nah, di bagian sini tinggal geser aja cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, oke, di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang distorsi atau what. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan saja efek namanya itu lengkungan fraktal cuy. Klik aja pengaturan standar. Nah, oke, di sini untuk di bagian lengkungan fraktal kalian bisa masuk aja ke bagian yang magnitude. Nah, di sini kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,010 cuy. Nah, oke, kemudian untuk di bagian yang detail kalian bisa tambahkan kunci saja di bagian paling awal sini. Nah, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,87. Nah, kemudian kalian bisa masuk aja ke bagian yang paling akhir cuy, di bagian akhir sini, di akhir fotonya cuy ya, seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci dan kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,31 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang lakunarity, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,48. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian blur dan tambahkan saja efek yang namanya pertajam atau sharpen cuy. Nah, oke, untuk di efek pertajamnya kalian bisa masuk aja dan di kekuatannya kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,21 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik ikon efek lagi, tambahkan lagi satu efek. Nah, di sini untuk efeknya scroll aja ke bagian bawah dan masuk aja ke opacity atau visibility. Tambahkan saja efek namanya fade in atau out, klik aja pengaturan standar. Nah, oke, dari bagian fade in atau out untuk di in nya kalian bisa ubah aja menjadi 0,60. Kemudian di bagian out turunkan aja menjadi 0 cuy. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini bagian awal sini sudah ya, seperti ini dia. Jika sudah seperti ini masuk aja ke potongan foto yang masih panjang sebelah kanannya ini. Klik saja fotonya, kalian bisa masuk ke bagian move dan transform. Klik saja di bagian ikon nomor 3 cuy. Dan di bagian sini kalian bisa masuk aja ke bagian paling awal, tambahkan kunci. Di bagian bit berikutnya kalian bisa tambahkan kunci, kalian bisa agak kecilkan fotonya cuy. Kalian bisa turunkan aja seperti ini. Nah, oke, masuk aja ke bit berikutnya, agak kecilkan lagi dikit seperti ini. Nah, masuk lagi ke bit berikutnya, agak kecilkan lagi seperti ini cuy. Pokoknya agak kecil gitu ya di bagian sini. Nah, di bagian sini kan bisa agak kecil lagi cuy. Nah, sekitar 500 seperti ini. Dan di bagian yang 21 banding berapa cuy ya, 21/11 ini agak perkecil seperti ini. Nah, dikit aja. Dan jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian detik base ini, kan bisa mulai agak zoom lagi cuy. Nah, di bagian sini agak zoom. Maaf cuy, di bagian sini kita agak zoom aja cuy ya, untuk fotonya itu seperti ini. Nah, di bagian sini mulai agak zoom lagi. Nah, bagian sini kan bisa agak zoom lagi cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian paling akhir, kan bisa zoom semula sekitar 1080 cuy, seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa masuk aja ke bagian yang kira-kira ke bagian tengah-tengahnya saja ya, tengah-tengah kurvanya tandanya seperti ini. Klik saja di ikon kurva, klik yang ikon nomor 3, atur kurvanya itu full ke bagian atas cuy. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa klik ikon titik 3, kan bisa salin kurva. Klik ikon titik 3 lagi, kan bisa tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, otomatis kurvanya itu bakalan semua seperti ini cuy ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan bisa klik kembali aja.
Nah, di sini sebelum kalian potong fotonya, masuk dulu ke bagian move dan maaf ya cuy ya, di bagian stroke ini kalian bisa aktifkan cuy di border dan bayang cuy. Nah, di warnanya kalian bisa pilih aja yang putih, kalian bisa klik kembali. Untuk ketebalannya kalian bisa ubah aja menjadi sekitar 15,0 cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali dan langsung aja kalian bisa pangkas-pangkas fotonya sesuai beat musiknya cuy. Nah, tinggal pangkas saja seperti ini cuy ya. Nah, oke, jika sudah pangkas-pangkas fotonya seperti ini, kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang paling awal. Nah, di bagian sini kalian bisa masuk aja ke icon efek, langsung aja kita tambahkan untuk efeknya. Nah, di efek pertama tambahkan saja efek ubin dulu, di bagian tengah sudah ada. Nah, di sini aktifkan untuk di bagian mirror dan offset secara vertikal cuy. Nah, masuk aja ke bagian yang offset, di bagian sini tambahkan kunci saja di awal dan di bagian akhir. Nah, kalian bisa masuk aja kira-kira ke bagian tengah tandanya seperti ini, kira-kira aja cuy. Nah, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar min 3000 untuk di bagian offsetnya cuy. Oke, seperti ini ya cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian tengah-tengah tanda. Klik saja di icon kurva, kemudian bisa klik yang icon nomor 3 turun full ke bagian atas. Klik panah ke kanan, kurva nomor 2 turun full ke bagian bawah cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek ombang-ambing, di bagian tengah sudah ada karena kita sudah pakai ya cuy ya. Nah, oke, untuk di bagian ombang-ambing, untuk di bagian sudut kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 95,3 cuy. Nah, untuk di bagian frekuensi kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,67. Kemudian untuk di bagian yang magnitude kalian bisa tambahkan kunci saja di bagian akhir sini dulu, turunkan menjadi 0. Nah, untuk di paling awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar berapa cuy ya, sekitar 98 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian maaf cuy, di bagian sini jangan kasih kurva ya, biarkan aja, klik kembali. Klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Nah, di sini untuk efeknya masuk aja ke warna dan cahaya, tambahkan saja efek yang namanya paparan atau gamma, klik aja pengaturan standar. Nah, di efek paparan gamanya tambahkan kunci saja di bagian tengah-tengah ya, kira-kira aja seperti ini, dan di bagian awal tambahkan kunci, kalian bisa fullkan aja menjadi sekitar 2,0. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik di bagian icon kurva, kalian bisa klik yang icon nomor 3 turun kurva setengah naik cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang blur dan kemudian tambahkan saja efek namanya buram gerak atau motion blur. Nah, biarkan untuk buram geraknya, tambahkan lagi efek. Di sini kalian bisa masuk lagi ke bagian blur atau enggak di bagian tengah sudah ada ya, kita karena sudah pakai tadi. Di efek pertajam cuy, kalian bisa tambahkan. Nah, untuk di efek pertajam, untuk di bagian kekuatannya kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,15 cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik icon efek dan klik icon titik 3 dan salin efek. Dan kemudian di bagian sini kalian bisa tinggal tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang berikutnya cuy. Sampai ke bagian akhir cuy ya di sini. Nah, tinggal tempel-tempel saja cuy. Nah, di sini gua tempel aja dulu ya untuk fotonya. Nah, oke teman-teman, bagian sini jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir, dan nanti hasilnya bakalan seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian yang detik bit sini, kalian bisa klik icon plus yang ada di kanan bawah, kemudian kalian bisa pilih saja yang media. Nah, oke, di sini untuk di bagian yang fotonya kalian bisa tambahkan saja foto yang kalian ingin edit cuy. Nah, di sini sebagai contoh gue mau pakai foto ini. Nah, di foto yang kedua ini kalian bisa pajangkan saja sampai ke bagian yang detik sekitar berapa cuy ya? Sekitar maaf cuy, di bagian sini sekitar 24/14 ini. Kalian bisa panjangkan saja ke bagian kanan. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa pangkas saja di awal bitnya saja, atau enggak di bagian semua cuy, kita pangkas saja semuanya. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian potongan foto yang pergantian foto yang paling awal. Klik icon efek di bagian sini, langsung aja kita tambahkan efeknya cuy. Untuk efeknya tambahkan saja efek ubin dulu, di bagian tengah sudah ada. Aktifkan di bagian mirror, kemudian bisa klik kembali, klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, oke, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek ombang-ambing, di bagian tengah sudah ada. Nah, oke, untuk di bagian ombang-ambing, untuk di bagian sudut kalian bisa biarkan masuk aja ke frekuensi, turunkan aja menjadi sekitar 1,50 cuy. Nah, kalian bisa masuk ke bagian magnitude, tambahkan kunci di akhir sini, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0. Nah, untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 500 cuy. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik icon kurva, klik icon nomor 3 turun full ke bagian atas dan ke bagian kiri dikit seperti ini. Klik kembali, kalian bisa klik icon titik 3 di kanan ombang-ambing dan gandakan ombang-ambingnya. Masuk ombang-ambing yang di bawah, untuk di bagian sudutnya kalian bisa turunkan aja menjadi 0 seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang frekuensi kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 5,0 cuy.
Nah, untuk di bagian yang magnitude kalian bisa tekan tanda di akhir dan geser aja ke bagian yang tengah cuy, tengah-tengah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali dan kalian bisa klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek buram gerak, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa tambahkan saja. Nah, untuk efek buram gerak kalian bisa biarkan lagi, kalian bisa klik icon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy ya. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang maaf cuy. Nah, di sini kalian bisa masuk aja ke bagian yang warna dan cahaya ya. Di bagian sini tambahkan saja efek yang namanya paparan atau gamma. Nah, kalian bisa klik aja pengaturan standar. Nah, oke, untuk di bagian efek paparan gamanya tambahkan kunci saja di bagian tengah sini, biarkan 0. Nah, di bagian sini tambahkan kunci saja di bagian awal sini, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,30 cuy. Nah, masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik saja di bagian ikon kurva. Nah, di sini kalian bisa klik yang ikon nomor 3, atur kurva setengah ke atas. Klik kembali, klik kembali lagi, masuk ke bagian ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, oke, di sini kita menggunakan efek turbulent display cuy ya. Masuk aja ke bagian distorsi atau warp dan tambahkan saja efek turbulent display cuy. Klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di efek turbulent display-nya kalian bisa klik aja ikon mata ini cuy ya. Di ikon mata ini kalian bisa klik aja seperti ini. Nah, biar tidak nge-lag gitu. Nah, untuk di bagian offsetnya, di bagian yang X kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 64 cuy. Kemudian untuk di bagian yang kekuatan tambahkan kunci saja di bagian awal sini, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0,153. Nah, untuk di paling akhir kalian bisa tambahkan maaf cuy, di bagian akhir ya, tambahkan kunci, turunkan aja menjadi 0,0. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik ikon kurva, klik yang ikon nomor 3, atur kurvanya itu agak seperti ini cuy. Nah, kurvanya itu seperti ini aja cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, masuk aja ke bagian evolution. Nah, tambahkan maaf, di bagian sini kalian bisa langsung ubah aja menjadi sekitar 4,62 cuy. Nah, di bagian sini scroll aja ke bawah dan di bagian logo kalian bisa pilih aja yang XY, masuk aja ke bagian skala. Nah, di bagian sini untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0,30. Nah, untuk di paling akhir kalian bisa tambahkan kunci dan naikkan menjadi 3,32 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, kalian bisa klik saja di ikon kurva, klik yang ikon nomor 3, biarkan kurvanya cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa scroll aja ke bawah, masuk aja ke bagian oktav, turunkan aja menjadi 1. Klik kembali, maaf cuy, di bagian sini untuk di efek yang turbulent tadi kalian bisa aktifkan kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini cuy ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa klik yang di bagian sini, kalian bisa klik saja di bagian ikon titik, maaf cuy. Sudah jadi ya cuy ya di bagian sini. Nah, masuk aja ke bagian yang jarak jeruknya di bagian potongan foto yang masih kecil. Klik fotonya, kalian bisa klik ikon efek, di bagian sini langsung aja kita tambahkan efek. Nah, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek ubin dulu, di bagian tengah sudah ada. Kalian bisa klik aja dan aktifkan aja di bagian mirror. Klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek cuy. Nah, seperti biasa tambahkan saja efek ombang-ambing dulu, di bagian tengah sudah ada. Nah, oke, untuk di bagian efek ombang-ambing kita mau buat jedak jeruknya muter lagi aja ya. Di bagian sini untuk di bagian awal tambahkan kunci dan ubah aja menjadi sekitar 90. Nah, oke, dan kemudian di bagian akhir sini tambahkan kunci, kalian bisa sudutnya turunkan aja menjadi sekitar min 90 cuy. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang frekuensi, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar berapa ya? Sekitar 0,60 aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian yang magnitude, kalian bisa ubah aja menjadi sekitar tambahkan kunci dulu di akhir sini 0. Nah, untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 60 cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa masuk aja ke bagian yang distorsi atau warp dan tambahkan saja efek namanya ayun atau swing, klik aja pengaturan standar. Nah, di efek ayunnya untuk di frekuensi turunkan aja menjadi sekitar 1,13. Nah, untuk di bagian sudut 1 tambahkan kunci saja di awal sini, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar min 2,5. Nah, kemudian untuk di bagian yang paling akhir tambahkan kunci dan kalian bisa turunkan aja menjadi 0 cuy, seperti ini. Nah, di bagian sini masuk aja ke bagian yang sudut 2, tambahkan kunci di akhir sini, kalian bisa turunkan dulu menjadi 0. Nah, untuk di bagian paling awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 2,5 cuy, bukan min ya, tapi itu 2,5 seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya masuk aja ke bagian yang blur, kemudian kalian bisa tambahkan saja efek buram gerak atau motion blur cuy. Nah, tambahkan lagi efek cuy, di bagian sini untuk efeknya tambahkan saja efek paparan gamma ya, di bagian tengah sudah ada, kalian bisa klik.
Nah, di efek paparan gambarnya kami bisa tambahkan kunci saja di bagian akhir sini 0. Untuk di paling awal tambahkan kunci. Maaf ya cuy ya, di bagian paling awal sini tambahkan kunci. Kami bisa naikkan aja menjadi sekitar 1, berapa cuy ya, 1,10 aja seperti ini. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik ikon nomor 3, atur kurva setengah ke atas. Nah, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali, klik ikon efek. Kami bisa klik ikon titik 3 di kiri bawah dan salin efeknya. Dan tinggal tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang sebelah kanannya cuy. Nah, tinggal tempel saja seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini nanti hasilnya bakal seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk di bagian potongan foto yang di bagian tengah kami bisa klik saja fotonya. Kami bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas dan balik secara horizontal. Klik kembali dan di bagian sini kami bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang terakhir di sini. Nah, kami bisa klik saja dan di bagian sini kita tambahkan lagi efek cuy. Nah, di sini untuk efeknya kami bisa masuk aja ke bagian yang prosedural dan tambahkan saja efek yang namanya itu garis-garis atau stripes cuy. Klik aja pengaturan standar. Nah, di bagian sini untuk di bagian efek garis-garisnya, di bagian jumlahnya tambahkan kunci saja di bagian awal sini, turunkan dulu menjadi 7,9. Nah, untuk di paling akhir kami bisa tambahkan kunci, kami bisa naikkan aja menjadi sekitar 29,0 cuy. Nah, kemudian kami bisa masuk aja ke bagian yang tengah tandanya. Kami bisa klik saja di bagian ikon kurva. Kami bisa klik ikon nomor 3, atur kurva itu agak naik full seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali, masuk aja ke bagian yang lebar. Kami bisa ubah aja menjadi sekitar 0,20. Untuk di bagian yang sudut kami bisa turunkan aja menjadi sekitar 0. Nah, di bagian sini untuk di bagian warna kami bisa klik aja dan pilih saja hitam cuy. Nah, kemudian kami bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya kami bisa masuk aja ke bagian yang distorsi atau warp. Tambahkan saja efek yang namanya itu lengkungan gelombang, klik aja pengaturan standar. Nah, untuk di efek lengkungan gelombang kami bisa masuk aja dan di bagian sini tambahkan kunci saja di bagian yang tahap di akhir sih. Di akhir sini cuy ya, kami bisa tambahkan kunci dan ubah dulu menjadi sekitar 0,45. Nah, untuk di paling awal tambahkan kunci, kami bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,87 cuy. Nah, masuk aja ke bagian tengah tandanya, kami bisa klik ikon kurva, klik saja di ikon yang nomor 2. Atur kurva full ke bagian kanan dan ke bagian bawah dikit seperti ini. Klik kembali, masuk aja ke bagian yang sudut, kami bisa ubah aja menjadi sekitar 45,0 cuy. Nah, untuk di bagian yang jarak kami bisa turunkan aja menjadi sekitar 13,4 cuy. Nah, kemudian masuk aja ke bagian yang magnet itu, tambahkan kunci saja di bagian air sini. Nah, kami bisa ubah aja menjadi sekitar berapa sih ya, sekitar 5,5 dulu seperti ini. Nah, untuk di paling awal kami bisa tambahkan kunci dan turunkan aja menjadi 0. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik saja di ikon kurva, kemudian kami bisa klik yang ikon nomor 2, atur kurva full ke bagian kanan dan ke bagian bawah dikit seperti ini cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kami bisa klik kembali. Dan nanti hasilnya bukan seperti ini cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian detik bit ini, kalian bisa klik ikon plus yang ada di kanan bawah lagi dan tambahkan lagi foto baru yang ingin kalian edit cuy. Nah, di sini gue sebagai contoh gue pakai foto ini cuy ya. Nah, di sini untuk foto yang ketiga ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang 26:23. Panjangkan ke kanan menggunakan yang ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal pangkas di awal bitnya saja. Nah, untuk di efek yang pergantian fotonya kalian bisa salin saja efek yang ada turbulent displace-nya sini cuy ya. Klik ikon titik 3 dan salin efek. Dan tinggal tempel efeknya di pergantian foto seperti ini cuy. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian potongan foto yang masih panjangnya, klik saja fotonya. Dan kalian bisa klik aja di bagian yang move dan transform, kemudian bisa klik saja di bagian ikon yang nomor 3. Dan di bagian sini tambahkan kunci saja di bagian awal dan di bagian akhir cuy. Nah, kemudian kalian bisa masuk aja ke bagian detik bit sini, kalian bisa zoom aja fotonya. Nah, di bagian bit berikutnya kalian bisa lebih zoom lagi fotonya cuy. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, kalian bisa klik yang ikon nomor 3, atur kurva itu agak full ke bagian atas. Klik ikon titik 3, kalian bisa salin kurva, klik ikon titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai utama cuy. Otomatis kurvanya semua seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali, klik saja di ikon nomor 2. Tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir juga. Nah, untuk di bagian yang detik bit sini kalian bisa ubah aja menjadi sekitar min berapa ya, min 5 aja seperti ini. Nah, untuk di bit berikutnya ubah aja menjadi 5 cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik ikon titik 3 dan tempel kurva ke semua bingkai. Kurvanya itu sama seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal pangkas-pangkas fotonya sesuai beat musiknya. Nah, di sini untuk efeknya kalian bisa salin saja efek di bagian sini, di jarak jeruk yang di bagian sini awal sih ya. Salin efek dan tinggal tempel efeknya ini ke bagian potongan foto yang jarak jeruk kedua cuy.
Nah, oke, di sini sampai ke bagian sini cuy ya. Nah, untuk di foto terakhir kalian bisa salin saja efek yang ada lengkungan gelombangnya ini cuy ya. Klik saja ikon titik dan salin efek dan tinggal tempel efeknya ini ke bagian yang sini cuy, di bagian potongan foto yang terakhir. Nah, oke, di sini gua mau tidak pakai untuk di efek garis-garisnya ya, biar tidak ada efek garisnya, biar ada lengkungan gelombangnya saja. Nah, jika sudah seperti itu bisa klik kembali, tambahkan lagi foto baru yang ingin kalian edit cuy. Nah, di sini sebagai contoh gua mau pakai foto ini. Nah, di sini foto ini kalian bisa panjangkan saja sampai ke detik yang sekitar berapa cuy ya? Sekitar 29:02 kalian bisa panjangkan ke kanan. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal pangkas fotonya di awal bitnya. Nah, untuk di foto awal kita salin saja efek yang ada turbulent display-nya cuy. Nah, salin efek dan tinggal tempel efeknya ini ke pergantian foto seperti ini. Nah, di bagian sini tinggal tempel efeknya cuy. Nah, jika sudah seperti ini masuk aja ke bagian potongan foto yang masih panjangnya. Klik saja di icon nomor 3, kalian bisa klik saja move dan transform di icon nomor 3 cuy. Tambahkan kunci di awal dan di bagian akhir. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa tinggal tambahkan kunci, kalian bisa zoom aja fotonya. Nah, di bit berikutnya kalian bisa lebih zoom lagi cuy. Nah, oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja kira-kira ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik ikon titik dia dan tempel kurva cuy. Nah, otomatis kurvanya bakalan yang kita salin tadi cuy ya. Nah, jika sudah seperti ini tinggal pangkas-pangkas fotonya. Nah, untuk di efeknya kalian bisa salin saja efek di bagian yang sini, jedak-jeduk kirinya. Pokoknya itu efeknya itu sama ya cuy ya, dari awal sampai akhir. Tinggal salin dan tempel saja seperti ini cuy. Nah, untuk di foto akhir seperti ini kalian bisa salin saja efek yang ada lengkungan gelombang di bagian sininya cuy. Nah, di sini kan ada efek lengkungan gelombangnya ya, kalian bisa salin saja dan tinggal tempel dan di bagian foto yang terakhir cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tambahkan lagi di bagian sini foto terakhir yang ingin kalian edit cuy. Nah, di sini untuk foto terakhir kalian bisa panjangkan saja sampai ke bagian akhir seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa tinggal pangkas-pangkas saja fotonya sesuai beat musiknya. Nah, jika sudah seperti ini untuk di awal pergantian foto salin saja efek yang ada turbulent display-nya. Dan tinggal maaf cuy, di bagian sini malah keluar cuy ya. Masuk lagi. Nah, di bagian sini kan bisa masuk ke bagian yang tadi cuy, yang kita buat tadi, dan bagian sini kan kita tadi sudah salin efeknya cuy ya. Nah, di sini kita tinggal tempel saja ke bagian awal pergantian foto yang ada efek turbulennya gini cuy. Nah, otomatis bakalan efeknya tuh sama ya, ada efek turbulennya gini. Nah, untuk di bagian sini kan bisa salin saja maaf cuy, di bagian sini kita tambahkan efek baru cuy. Nah, di sini kita tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek ubin di bagian tengah sudah ada. Tambahkan, nah di bagian sini aktifkan aja di bagian mirror, klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek ombang-ambing cuy, di bagian tengah sudah ada. Nah, oke, di bagian efek ombang-ambing di bagian sudutnya kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar min 90 cuy. Biar nanti tuh jedak-jeduknya ke bagian atas gitu cuy ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini untuk di bagian frekuensi kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar 0,50 cuy. Kemudian masuk aja ke bagian magneto, tambahkan kunci saja di akhir sini, turunkan dulu menjadi 0. Untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar berapa cuy ya, sekitar 80 aja seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini bisa klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini untuk efeknya tambahkan saja efek paparan gamma, di bagian tengah sudah ada. Nah, di efek paparan gamanya tambahkan kunci saja di akhir sini 0. Untuk di awal tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 1,0 cuy. Masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik ikon nomor 3 atau kurva setengah ke atas. Klik kembali, klik ikon efek lagi, tambahkan lagi efek. Nah, di sini kita tambahkan saja efek buram gerak cuy ya, di bagian tengah sudah ada. Biarkan untuk efek buram geraknya, tambahkan lagi efek cuy. Nah, di sini seperti biasa kita masuk lagi ke bagian distorsi atau warp dan tambahkan saja efek remas atau squeeze. Nah, oke, dari bagian efek remasnya di bagian sini masuk aja ke bagian paling awal, tambahkan kunci. Nah, kalian bisa turunkan aja menjadi sekitar min 0,05 seperti ini. Nah, untuk di paling akhir tambahkan kunci, kalian bisa turunkan lagi menjadi 0. Nah, untuk di bagian tengah-tengah tandanya kira-kira aja seperti ini. Tambahkan kunci, kalian bisa naikkan aja menjadi sekitar 0,04 seperti ini cuy. Nah, jika sudah seperti ini, masuk aja ke bagian tengah tandanya, klik ikon kurva, klik ikon nomor 3 atur kurva full ke kiri. Klik panah ke kanan kurva nomor 3 lagi, jangan full kurvanya cuy. Seperti ini aja untuk kurvanya. Nah, jika sudah seperti ini bisa klik kembali, klik ikon efek dan tinggal salin efeknya cuy. Nah, di bagian sini kita tinggal tempel saja efeknya sampai ke bagian potongan foto yang terakhir cuy. Nah, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk aja ke bagian potongan foto yang di tengah sini. Klik saja fotonya, kalian bisa ke ikon titik 3 dan balik secara horizontal cuy.
Nah oke, jika sudah seperti ini bagian sini sudah jadi cuy ya. Kita langsung aja tambahkan efek CC atau coloring seperti biasa. Kalian bisa keluar dulu, masuk aja ke bagian efek CC atau coloringnya. Kalian bisa masuk aja. Nah di sini untuk efek CC atau coloringnya ini gue sudah sediain untuk linknya di deskripsi cuy. Kalian bisa tekan saja ikon mata ini yang lama dan checklist 2 layar ini. Klik ikon plus bagian sini dan salin 2 layar. Klik kembali dan kita masuk lagi ke bagian proyek yang kita buat tadi. Nah di bagian sini langsung aja kita tempel. Caranya kalian bisa klik ikon plus di bagian sini dan tempel 2 layar. Nah kemudian kalian bisa tekan saja di bagian ikon mata ini yang lama. Maaf cuy, bagian ikon mata ini yang lama cuy ya. Dan kita tinggal sesuaikan untuk panjangnya cuy. Nah di bagian sini kan kurang panjang ya, kalian bisa panjangkan saja seperti ini cuy. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa klik kembali. Nah kita hidupkan ya, malah kepencet tadi cuy. Nah jika sudah seperti ini bagian sini sudah jadi cuy. Di bagian sini langsung aja kita ekspor, klik ikon kotak di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa pilih saja ekspor video. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih semangat lagi buat konten video berikutnya. Nah oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.